Dan di dalam girl group itu terdapat member yang asalnya dari Indonesia. Ada 2 loh teman-teman. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, diberikan kesabaran juga. Kayak gimana ya, kita kayak doa. Maksudnya diberikan kebahagiaan dan juga God bless you. Oke? Nah guys, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget dan juga panas banget diperbincangkan. Nah buat kalian yang gak mau jadi orang yang kudet, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, langsung saja kita bahas berita selengkapnya. Well, para pendengar-pendengar, untuk berita pertama kita akan membahas tentang kabar bahagia datanya dari Omega X. Omega X baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan gugatan terhadap agensi mereka. Omega X telah memenangkan gugatan mereka terhadap agensi mereka yang sebelumnya, yakni Spire Entertainment. Jadi pada malam tanggal 11 Januari, Omega X melalui Instagram berbagi kabar yang gembira bahwa mereka telah diberikan keputusan yang menangguhkan validitas kontrak eksklusif mereka dengan Spire Entertainment. Adapun untuk Omega X dalam pengumumannya adalah seperti yang berikut ini. Halo, ini Omega X. Hari ini kami memenangkan gugatan yang kami ajukan terhadap agensi kami untuk menangguhkan validitas kontrak eksklusif kami. Kami juga dapat mencapai ini berkat kalian semua yang memberikan kami keberanian dan mengulurkan tangan. Terima kasih telah mengkhawatirkan kami dan mendukung kami sampai sekarang. Untuk X yang merupakan penggemar dari Omega X, kami sangat mencintaimu dan juga terima kasih. Kami juga akan membalas kalian di masa depan dengan musik yang lebih baik dan juga penampilan yang mengagumkan. Terima kasih. Omega X Love for X. Dan for your information, sebelumnya pada bulan November, Omega X sudah mengumumkan bahwa mereka memang akan mengajukan gugatan untuk mengakhiri kontrak mereka dengan Spire Entertainment. Serta ada juga tuntutan pidana terhadap ketua agensi setelah mantan CEO yang juga merupakan istri ketua mendapatkan kecaman karena dilaporkan memukul para member di muka umum. Menyusul kontroversi atas dugaan pelecehan fisik dan juga verbal terhadap grup tersebut, CEO akhirnya mengundurkan diri dari posisinya di agensi. Tetapi, lebih banyak tuduhan tentang perlakuan yang buruk dari agensi terhadap idol terus muncul setelah pengunduran diri dari sang CEO. Dan Omega X akhirnya mengadakan konferensi pers untuk membagikan sisi cerita mereka. Wah, sekali lagi turut berbahagia atas apa yang terjadi sama Omega X. Kita juga sangat gembira banget. Dan kira-kira setelah ini Omega X ke agensi yang mana ya? Apakah mereka akan ke agensi yang baru? Atau mereka nanti akan buat agensi atau bagaimana nih? Jujur aku juga bertanya-tanya sih tentang hal yang satu ini. Next, kita ke topik kedua. Kita akan membahas tentang Blackpink in your area. Nah guys, baru-baru ini Blackpink itu dikonfirmasi menjadi artis K-pop pertama yang menjadi headline Coachella. Guys, tolong dicatat ini tuh resmi ya. Blackpink itu akan menjadi artis K-pop pertama dalam sejarah yang menjadi headline Coachella. Jadi pada tanggal 10 Januari waktu setempat, festival musik terkenal Amerika Serikat itu secara resmi mengungkap line up yang bertabur bintang untuk tahun 2023 yang akan menampilkan Blackpink, Bad Bunny, dan juga Frank Ocean sebagai penampil utama mereka. Sementara itu, Blackpink sebelumnya tampil di Coachella pada tahun 2019. Tahun ini akan menandai pertama kalinya mereka naik panggung sebagai penampil utama, yang juga menjadikan mereka sebagai artis K-pop pertama yang menjadi penampil utama di Coachella. Wow, sekali lagi congratulations untuk Blackpink. Gila nggak sih teman-teman? Headline, tolong dicatat ini headline atau penampil utama loh. Dan mereka menjadi artis K-pop pertama dalam sejarah yang menjadi headline. Congratulations. Di sisi lainnya, Blackpink sekali lagi membuat netizen Korea shock dengan popularitas mereka yang luar biasa di Thailand. Para penggemar K-pop khususnya para Blink juga pastinya sudah tahu kalau Blackpink baru saja menggelar konser mereka di Thailand selama 2 hari. Nah, konser ini itu digelar oleh Blackpink pada tanggal 7 dan juga di tanggal 8 Januari, yang mana konser itu dihadiri oleh lebih dari 80.000 penonton. Tidak hanya penonton dari kalangan biasa saja teman-teman, ternyata konser Blackpink juga dihadiri oleh keluarga kerajaan di Thailand. Keluarga kerajaan gak tuh? Bahkan ya teman-teman, pada venue konser disediakan kursi khusus untuk keluarga kerajaan yang dihiasi dengan berbagai ornamen mewah. Melihat postingan dan juga pengaruh luar biasa Blackpink di Thailand, netizen Korea Selatan pun di situs spam berkomentar, "Aku takut sih ini akan menjadi beban bagi Lisa, that's right, karena yang hadir juga keluarga kerajaan loh guys. Ini pasti menjadi beban juga sih." Wow, tapi sepertinya itu akan menjadi beban yang sangat berat deh, that's right. Wow, keluarga kerajaan Thailand juga menghadiri konser Blackpink ya.
Aku dengar ya, orang itu harus berlutut loh kepada keluarga kerajaan Thailand. Bahkan dari kalangan keluarga selebriti asing juga harus berlutut. Bukankah Blackpink juga sama ya? Bukankah itu saudara dari Raja Thailand? Mereka bilang ia juga turut menghadiri konser. Dan guys, masih banyak lagi komentar-komentar dari para netizen Korea yang benar-benar terpukau dengan bagaimana popularitas dari Blackpink di Thailand. And guys, for your information, untuk popularitas dari Blackpink di Thailand itu emang benar-benar besar banget. Hal itu dapat kita lihat tidak hanya dari keluarga kerajaan dari Thailand aja yang hadir di konser mereka, tidak. Tapi kalian juga pasti tahu bahwa di hari yang sama nih, pada tanggal 7 Januari di Thailand itu juga digelar acara penghargaan Golden Disc Award 2023, yang mana untuk acara GDA 2023 ini dihadiri oleh sederet artis K-pop ternama juga. Nah, meskipun digelar bersamaan dengan GDA 2023, konser Blackpink yang digelar selama 2 hari ini tetap dibanjiri oleh penonton yang memenuhi stadion tersebut. Nah, momen ini tuh mengingatkan kita akan apa yang terjadi sama Mama di tahun 2019 deh kalau nggak salah. Di tahun itu Mama juga mengadakan penghargaan mereka di hari yang sama dengan konser Blackpink di Jepang. Tapi meskipun harinya sama nih teman-teman, konser Blackpink di Jepang itu tetap dipadati oleh para penonton. Penontonnya di Jepang itu tetap membludak banget, tidak berkurang sama sekali. Debang gak sih, popularitas dari Blackpink emang gak main-main. Dan guys, melihat hal ini, netizen dari Korea berkomentar lebih lanjut. Sesuai dugaannya, dewi-dewinya Asia Tenggara. Karena mereka memang sudah punya anggota dari Thailand dan Lisa juga sudah dianggap seperti harta nasional di sana. Dan ya, mereka juga punya banyak penggemar di Thailand sih. Oke, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari para netizen Korea. Dan well, bagaimanakah reaksi kalian? Nanti sampaikan di kolom komentar juga. Next, teman-teman, kita akan masuk ke topik yang ketiga. Ini juga topik yang benar-benar mengagetkan banget. Baru-baru ini, reporter ataupun YouTuber Lee Jin Ho mengklaim bahwa idol yang berubah menjadi aktor menyebabkan sebuah keluarga berantakan. Wow. Kecurigaan muncul bahwa sebuah keluarga putus setelah sang istri berselingkuh dengan seorang aktor yang merupakan mantan idol. Mantan reporter hiburan yang menjadi YouTuber Lee Jin Ho memposting video yang berjudul Kehidupan Pribadi Seorang Selebriti Terkenal A yang Pernah Menjadi Idol. Nah, video tersebut diupload di saluran YouTube-nya pada tanggal 9 Januari. Dalam video itu, Lee Jin Ho menjelaskan bahwa dia menerima informasi tentang kecurigaan perselingkuhan terbaru dari sang suami sendiri. Kemudian, Lee Jin Ho menyertakan bagaimana video wawancara dengan sang suami yang mengaku istrinya berselingkuh dengan selebriti terkenal, yang mana untuk selebriti ini pernah menjadi idol juga. Adapun untuk sang suami menjelaskan, selebritas itu mengirimi istriku pesan seperti "Aku merindukanmu, ayo dong minum dan ayo lebih sering bertemu." Dia bahkan menelponnya setiap hari juga. Sang suami kemudian menjelaskan bahwa dia mengetahui bahwa istrinya pernah berkencan dengan selebriti tersebut sebelum mereka menikah. Dan juga mengklaim bahwa selebriti itu sengaja mendekati istrinya lagi meskipun dia tahu dia sudah menikah. Sang suami juga terus mengklaim bahwa dikarenakan hal itu keluarganya menjadi berantakan. Istrinya juga membawa putra mereka ke rumah orang tuanya. Dan sudah berbulan-bulan sejak dia melihat anak mereka. Dan sementara itu, Lee Jin Ho juga sudah membeberkan nama selebriti tersebut dan detail perselingkuhannya dalam video terbaru yang juga membuat heboh netizen Korea Selatan. Dan untuk topik terakhir, yaitu tentang sebuah girl group K-pop, yang mana girl group K-pop ini katanya sih akan segera debut. Dan di dalam girl group itu terdapat member yang asalnya dari Indonesia. Ada 2 loh teman-teman. Nah guys, untuk girl group yang aku maksudkan adalah MAPSI. MAPSI ini adalah girl group multinasional yang akan didebutkan di bawah agensi GBK Entertainment. Dan tanggal debut mereka saat ini juga belum diketahui ya. Nah, nama grup mereka yakni MAPSI adalah idiom Korea yang artinya pakaian bergaya, terlihat bagus dan juga cantik. Dan pada tanggal 29 November 2022, Chiyu, Arya, dan Nova secara resmi diumumkan sebagai 3 anggota pertama grup. Kemudian diikuti oleh Roa dan juga Asia. Nah, pada tanggal 14 Desember mereka juga mulai memfollow via di Instagram, mengisyaratkan penambahannya ke grup sebagai anggota rahasia. Kemudian pada tanggal 18 Desember dia juga terungkap sebagai anggota ke-6. Dan pada tanggal 27 Desember, Lita juga terungkap sebagai anggota baru grup, mengikuti Pia sebagai anggota rahasia. Dan berikut adalah detail dari para membernya dan juga kewarganegaraan dari membernya. Yang pertama ada Roa. Kalau untuk Roa, dia itu nationality-nya adalah Korean. Next, ke member yang kedua ada Chiyu. Nah, Chiyu ini kewarganegaraannya adalah Korea juga. Lalu ada juga Isha. Kalau Isha ini kewarganegaraannya Korea Australia. Berikutnya ada Lita. Nah, Lita ini adalah orang Indonesia. Setelah Lita ada Pia yang juga merupakan orang Indonesia. Lalu ada juga Nova. Nova ini orang Rusia katanya guys. Dan untuk member yang terakhir adalah Arya, yang mana untuk Arya ini katanya adalah orang Indian dan dia itu magnet di grup tersebut.
Wow, bener-bener multinasional banget sih. Karena selain dari Korea, membernya juga ada yang dari Indonesia, Rusia, India, dan juga ada yang mix Korean, Australian. Debak. Dan guys, berikut adalah beberapa fakta dari Mepsi. Fakta pertama adalah salah satu membernya yakni Roa itu telah memulai debutnya dulu sebagai soloist dan mantan anggota grup yang dibatalkan yang bernama Daily. Fakta yang kedua, Chiyu telah memulai debutnya sebagai soloist juga. Yang ketiga, Isha ini adalah mantan anggota girl group La Owenzena, G-Icon, dan juga Rusty J. Yang berikutnya untuk Lita ini adalah seorang pesenam ritmik. Dan yang kelima, Nova ini adalah bagian dari kru dancer cover Rosia Dalcom. Oke, dan mari kita membicarakan tentang bagaimana member-member dari Indonesia. Yang pertama adalah Via. Via ini adalah trainee Indonesia di bawah GBK Entertainment. Jangan dibaca GBK ya teman-teman, nanti takutnya ada yang salah paham. GBK Entertainment kita baca ya, oke? Dan dia ini adalah anggota dari girl group mendatang Mepsi yang dibentuk melalui platform pelatihan Universe. Suatu saat di awal tahun 2022, di saat itu ia hanya dikenal sebagai Pianka. Tapi kemudian untuk nama panggungnya menjadi Via ya. Nah, dia ini bergabung dengan GBK Entertainment dan menjadi trainee di platform pelatihan online mereka Universe, yang mana tujuannya adalah untuk memilih gadis-gadis untuk menjadi calon anggota girl group di masa depan. Dan pada tanggal 14 Desember, girl group Mepsi yang akan datang mulai mengikuti Via di Instagram, mengisyaratkan penambahannya ke grup sebagai member rahasia. Dan pada tanggal 18 Desember, ia ini terungkap sebagai anggota ke-6 dari girl group GBK yang akan segera didebutkan, yakni Mepsi. Dan jika seandainya dia berhasil debut, dia akan menjadi adalah K-pop wanita Indonesia kedua setelah Dita dari Secret Number. Lalu teman-teman ada juga Lita. Lita ini sama ya dengan Pia yang merupakan trainee di agensi GBK Entertainment dan menjadi trainee di platform pelatihan online mereka Universe. Dan ia ini dulunya dikenal dengan nama Thalia. Dan jika dia juga berhasil debut, dia akan menjadi idol wanita K-pop selanjutnya yang berasal dari Indonesia juga. Well, kita harapkan semoga untuk Pia dan juga Lita dapat debut dengan mudah tanpa adanya hambatan, karena mereka juga masih bersifat yang pra-debut seperti itu ya kan. Kebanyakan teman-teman untuk yang grup-grup seperti ini kalau belum diumumkan secara ofisial oleh agensi atau belum keluar teasernya, kemungkinan untuk dibatalkan itu benar-benar besar banget. Jadi memang harus diumumkan dulu kapan pastinya mereka akan debut. Aku soalnya pernah melihat ada salah satu idol dari Indonesia yakni Lodi. Lodi pada kali itu juga diumumkan akan debut di agensi GN Entertainment, grup baru. Bahkan udah ada photoshootnya, tapi grup ini tiba-tiba entah kenapa kayak dibatalkan gitu teman-teman debutnya. Jadi kita berharap semoga untuk grup yang satu ini tidak dibatalkan debutnya. Dan kita harap semoga dapat segera didebutkan. Keep fighting pokoknya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sugeng pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye. Bye-bye.